Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep opor ceker yang enak banget. Nanti juga kita akan tambahkan bahan lainnya yaitu nangka muda. Dan tadi cekernya sudah dicuci bersih dan dipotong menjadi 2 bagian ya. Kemudian kita siapkan dulu nangka muda. Kalau sudah, pertama-tama kita akan rebus dulu nangkanya. Ngerebusnya nggak usah sampai yang empuk banget, cukup misalnya mendidih, tunggu beberapa saat, habis itu kita angkat. Sambil menunggu, kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Di sini udah komplit banget, ada bawang, brambang, kunir, kemiri, dan juga ada merica. Kemudian kita haluskan. Nah, biar lebih halus lagi, di sini aku mau tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau menghaluskannya pakai blender ya boleh, ataupun pakai ulakan kayak gini ya boleh. Kalau misalnya pakai blender nanti dikasih sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan tengok nangkanya. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah selesai kita rebus, kemudian kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah, kita akan gongsong bumbunya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget, sampai nggak ada bau langitnya. Kemudian di sini kita juga tambahkan ada godong salam, laos, dan juga ada serai. Kita gongsong lagi. Kalau aromanya sudah benar-benar wangi banget, udah nggak ada bau langitnya, kemudian baru kita akan cemplungin cekernya terlebih dahulu. Nangkanya nanti belakangan ya, karena tadi kan sudah kita rebus. Ini cekernya kita masukkan dulu, kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata dengan bumbu, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Santannya nanti belakangan aja Flavis. Airnya dulu kita masukkan. Kemudian di sini kita akan rebus cekernya sampai nanti empuk. Nah, di sini kita tambahkan juga gula. Tadi kan garamnya sudah di awal pada saat ngulek ya, jadi nggak perlu tambahkan lagi. Kemudian kalau misalnya cekernya sudah empuk, airnya juga sudah rodok susut, baru nanti kita akan cemplungin nangkanya. Kemudian kita juga akan masukkan santan. Ini santannya kita pakai santan yang kental, jadi aku tadi meres 1 kelapa, terus aku ambil santannya bagian yang kentalnya aja. Kemudian kalau santannya sudah masuk, nah ini harus sering-sering diaduk Flavis supaya nanti santannya nggak pecah. Nah, ini masaknya tuh banyak banget karena rayata Flavis itu memang banyak, jadi kalau sekaligus masak itu yang banyak biar rata gitu. Kemudian ini akan kita masak lagi sampai nanti bumbunya ngeresep, santannya tanek banget, gurih. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah enak, udah gurih, udah buket. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget, nanti kita maknya pakai tempe bacem, tahu bacem, nasinya nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam cili padi yang enak banget, yang gurih, yang pedes, yang buket banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ayam. Aku pakai bagian yang paha, bagian atas. Flavis bisa pakai bagian yang Flavis suka, yang mana aja. Kemudian ini mau kita marinasi dulu pakai garam dan juga ada air asam jawa. Kalau misalnya Flavis nggak pakai air asam jawa, juga bisa pakai jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Kemudian kita marinasi selama 20 menit. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi selama 20 menit, baru kita akan goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, baru kita akan cemplungin ayamnya dan kita akan goreng sampai nanti matengnya. Di sini tapi harus perhatikan karena tadi kan marinasinya pakai air asam jawa, itu nanti biar ayamnya itu lebih cepat merah, warnanya itu jadi merah cantik gitu Flavis, tapi bukan yang gosong. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau misalnya sudah mateng, warnanya juga udah cantik, ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan sambelnya yang enak banget. Di sini kita siapkan ada lombok hijau gede, terus juga ada keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan rawit. Cuman rawit itu sekarang tuh mahal banget Flavis, kilonya tuh 100.000 di tempatnya Flavis Kasih, jadi kita pakai yang merah aja. Kemudian jangan lupa ada bawang brambangnya ya. Kalau sudah kita akan giling. Kalau sudah selesai kita giling, ini mau kita tumis. Minyaknya juga nggak boleh pelit-pelit Flavis. Kemudian kita akan masukkan bahan sambalnya, kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi.
Kalau misalnya aromanya sudah wangi, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Ini airnya nggak usah sampai yang terlalu banyak banget. Kemudian di sini kita tambahkan juga santan instan. Ini yang udah instan aja, yang lebih praktis, yang bagian yang kecil. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, nggak juga nggak apa-apa. Rasa Flavis di rumah aja, nggak pakai penyedap rasa pun rasanya itu udah enak, gurih, buket. Kemudian kita akan cemplungin ayamnya. Nah, ini ayamnya sudah masuk, aduk-aduk sebentar. Apinya kecilin, tunggu beberapa saat biar bumbunya ngeresep banget. Kalau misalnya kira-kira sudah enak banget, udah gurih banget, udah tampilannya cantik banget kayak gini Flavis, ini tandanya sudah mateng. Sekarang mau langsung kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jodohnya nasi yang masih anget banget. Kalau misalnya Flavis punya kluban kangkung itu nanti juga enak banget dimakan pakai ayam model kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asam yang enak, yang gurih, yang seger, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan bahannya. Sini kita pakai jagung manis. Wah, ini kesukaan anak-anak banget kalau jagung manis. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai labu siam atau walu jipang kalau di tempat Flavikasi. Kemudian ini mau kita potong-potong kotak-kotak kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai kubis. Sakjane itu nggak harus sayur asam tuh nggak harus pakai kubis, ada juga yang pakai godong sok, terus juga ada yang pakai melinjo segala, itu juga boleh banget. Hari ini Flavikasi nggak pakai, Flavikasi pakainya kubis. Kemudian kita tambahkan juga ada kacang panjang. Kacang panjangnya kita potong-potong rodok panjang aja. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bikin bumbu sayur asamnya yang gurih dan juga buket banget. Kita siapkan ulekan, kemudian kita siapkan ada lombok merah keriting. Ini wajib pakai lombok merah keriting ataupun lombok merah besar. Ini supaya nanti lebih gampang untuk nguleknya. Lomboknya kita potek-potek dulu kayak gini. Kalau sudah, di sini kita tambahkan kemiri Flavis biar nanti buket. Terus juga kita tambahkan bawang brambang. Kemudian kita akan haluskan. Kalau misalnya sudah halus kayak gini, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan air mendidih. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ke dalam air yang sudah mendidih. Kalau sudah, kita akan masukkan dulu jagungnya. Tambahkan juga ada godong salam, asem, kemudian gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Dan ini kuahnya itu udah seger dan juga buket banget. Ini kita biarkan nanti sampai jagungnya mateng dan kuahnya juga udah enak. Kalau sudah enak kita aduk-aduk. Nah, di sini baru kita akan cemplungin untuk bahan-bahan lainnya. Tadi kan ada labu, kemudian ada kacang panjang, kemudian ada kubis. Ini mau kita cemplungin semuanya. Karena sayur-sayuran itu kan sebentar banget matang Flavis. Ini begitu kita cemplungin, terus biarkan nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih nggak berapa lama kita angkat. Nah, biasanya kalau udah sayur-sayurannya kayak gini masuk, nggak aku tutup Flavis supaya nanti warna sayurannya itu tetap cantik. Kalau kita tutup nanti sayurnya itu jadi pucet gitu Flavis. Nah, ini sudah mateng. Ini aromanya wangi banget, seger banget, warnanya juga cantik banget. Ini enak banget. Kita maem pakai nasi hangat, tempe goreng streng, ikan asin, sambal terasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget, bikinnya gampang, bahan-bahannya juga gampang banget untuk kita cari di sekitar kita. Nah, ini kita siapkan untuk pertama-tama kita siapkan terong. Ini terongnya aku pakai 2, ukurannya besar-besar, ini beratnya kurang lebih 500 gram. Kemudian ini terongnya akan kita potong, motongnya biar cantik. Kita potong serong-serong seperti ini ya, biar nggak biasa gitu.
Nah sekarang setelah kita potong-potong, kita akan rendam dulu di dalam air ini supaya nanti terongnya warnanya enggak biru, karena nanti habis ini kita akan siapkan bahan dan bumbunya. Untuk bahan berikutnya di sini kita siapkan udang. Ini aku pakai sebanyak 250 gram. Ini udah aku buang kepalanya, buang kotorannya, dan sudah dicuci bersih. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan cabai keriting, ini kurang lebih 20. Kemudian ada kemiri sebanyak 5, dan ini ada bawang putih 6, dan ada bawang merah ini kurang lebih 12, dan ada 2 cm atau sampai 3 cm kunyit. Ini ada setengah sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh merica. Bumbu ini akan kita haluskan. Hari ini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ya, tapi Flavis nggak boleh menghaluskannya menggunakan chopper, karena kalau pakai chopper nanti nggak terlalu halus. Ini kita beri sedikit air ataupun minyak juga boleh. Ini sudah halus, sekarang kita siap untuk memasaknya. Sekarang siapkan wajan dan beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti bumbunya harum. Setelah itu kita tambahkan daun salam dan juga laos. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya berbau harum dan warnanya juga sudah cantik banget. Baru kita masukin udangnya. Nah, setelah udangnya masuk, kita akan tumis sampai nanti udangnya matang ya. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini bumbunya sudah harum banget dan udangnya juga sudah matang, warnanya cantik banget ya. Kemudian setelah ini baru kita akan cemplungin terongnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Setelah ini baru kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakai 1,5 liter dari 2 butir kelapa, karena tadi aku pakai kelapanya kecil-kecil, jadi aku pakai 2. Kalau misalnya besar pakainya 1 aja. Kalau misalnya Flavis nggak punya santan seger, Flavis juga bisa pakai santan instan. Nah, ini kita tambahkan lagi gula jawa atau gula putih, kemudian garam secukupnya. Bagi Flavis yang nggak suka dengan gula jawa ataupun gula, boleh di skip ya. Dan ini kita tambahkan lagi air asam sebanyak, ini aku pakai asamnya sebanyak 1 sendok makan, kemudian diberi sedikit air, kemudian kita ruwes-ruwes dan kita akan ambil airnya aja. Kemudian setelah ini kita akan masak perlahan, jangan sampai santannya pecah ya, jadi harus sering kita aduk. Nah, ini kita akan masak menggunakan api cenderung kecil kalau sudah mendidih, dan kita akan masak sampai nanti santan tanek dan juga terongnya mateng. Biasanya kalau aku masak sayur tuh suka yang masih krius-krius Flavis, tapi kali ini untuk masakan ini enaknya itu terongnya sudah agak lembek. Jadi makin lembek terongnya itu nanti rasanya akan makin enak Flavis. Apalagi kalau misalnya masaknya sore, terus maknya besok pagi, artinya diangetin lagi pagi-pagi terus kita makan. Wah, itu nanti rasanya akan jauh lebih enak lagi. Ini sudah mateng, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini rasanya gurih banget. Apalagi kalau nanti kita maem pakai nasi anget dan tempe goreng sreng. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cumi sambal hijau yang enak banget. Ini sudah aku siapkan cuminya yang masih seger. Ini sudah aku bersihkan, kemudian ini kulitnya aku buang. Kalau misalnya Flavis lebih suka yang ada kulitnya juga boleh, nggak usah dibuang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan tuh bahan lainnya ya. Di sini aku pakai terong ungu. Ini akan aku potong-potong panjang-panjang. Misalnya Flavis mau pakai terong hijau juga boleh. Kalau mau potongnya bulat-bulat juga boleh, miring juga boleh, panjang juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian ini akan kita rendam dengan air supaya nanti warnanya nggak jadi kemerahan ya. Setelah ini kita akan sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Di sini kita siapkan cabai hijau yang besar, cabai rawitnya biar nanti pedes banget. Kemudian bawang berambang dan juga kita pakai tomat yang hijau. Nah, bahan ini mau aku giling, aku pakai chopper ya, karena aku maunya nanti teksturnya
nggak terlalu halus banget. Kalau misalnya Fluffy mau pakai blender juga boleh, cuman usahakan jangan sampai terlalu halus banget. Nah, ini sudah kita cincang. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, ini kan kita wolak-wali sampai nanti kiranya mateng. Kalau misalnya sudah mateng dan sudah agak kecoklatan seperti ini siap kita angkat. Kemudian ini kita akan sisihkan. Nah, minyaknya ini nanti dikurangin ya, supaya nggak sayang gitu. Kalau sudah untuk goreng sini kan udah nggak bisa dipakai lagi, jadi minyaknya aku kurangin. Kemudian kita akan goreng sampai nanti mateng. Jangan terlalu lama ya, cukup mateng aja gitu. Setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan gongsong bahan sambalnya tadi. Nah, ini minyaknya pakai minyak jangan bekas goreng cumi ya, karena yang bekas goreng cumi nanti kita buang aja. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti aromanya harum banget, matang. Kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula secukupnya. Kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak lagi sampai nanti rasanya udah bener-bener enak banget. Baru kita akan cemplungin terong dan juga cuminya. Nah, ini kalau terong dan cuminya sudah masuk, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Nah, tadi kan cuminya sudah matang, terongnya juga sudah matang, sambalnya juga sudah matang, jadi cukup diaduk-aduk sebentar. Nah, seperti ini aja Fluffies, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga enak banget, dan warnanya juga cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Ini mau aku maem pakai nasi yang anget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi kalau lauknya udah kayak gini, karena udah ada cuminya, udah ada terongnya, ada sambalnya. Wis, ini aja udah cukup. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffies hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal hijau yang enak banget. Nanti kita akan isi pakai ikan teri. Jadi nanti rasanya pedas terus gurih banget. Di sini kita siapkan ada cabai hijau besar, cabai rawit hijau, bawang merah, dan juga ada bawang putih. Semua bahan ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Sebelum kita cemplungin semua bahan, pastikan airnya sudah mendidih. Kemudian kita akan rebus. Rebusnya nggak usah lama-lama Fluffy, jadi biar nanti warnanya tetap cantik pada saat kita maem. Nah, begini aja Fluffy, sudah cukup merebusnya. Kemudian kita akan angkat. Nanti kalau misalnya sudah dingin, kita akan haluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper. Kalau misalnya Fluffy nggak punya chopper, juga bisa pakai ulekan. Yang penting jangan pakai blender ya, karena kita nggak mau teksturnya sampai halus banget. Jadi kayak masih kasar gitu. Nah, ini sudah kita cincang pakai chopper. Kemudian siapkan minyak. Setelah ini kita siapkan teri. Nah, ini terinya nanti akan bikin sambalnya jadi makin gurih lagi. Ini sagenggem aja cukup terinya. Kemudian kita akan goreng. Pastikan sebelum digoreng dicuci terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah matang kita akan angkat. Kemudian kita akan tiriskan. Dan minyak sisa goreng terinya ini gak usah dibuang, karena kita akan pakai untuk numis si sambal yang sudah tadi kita chopper tadi. Nah, ini minyaknya ini nanti akan bikin sambalnya menjadi gurih banget nanti rasanya. Nah, ini setelah sambalnya kita cemplungin ke minyak panas, kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, di sini kita tambahkan lagi sedikit garam dan juga penyedap rasa. Tapi bisa pakai penyedap rasa micin, kaldu ayam, kaldu jamur, ataupun kaldu sapi. Saya Fluffy aja. Kalau misalnya nggak pakai penyedap rasa pun rasanya udah enak dan gurih, karena kita udah pakai teri ya. Nah, ini kalau misalnya sudah mau diangkat sambalnya, baru kita cemplungin terinya, kemudian aduk-aduk sebentar. Lalu jadi deh, ini hasilnya Fluffy. Warnanya masih cantik banget, aromanya juga harum banget, dan yang pasti rasanya tuh enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita pakai nasi yang masih anget, terus pakai keluban godong bodin enak, keluban cakra cikri enak, keluban kecipir enak. Wah, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies,
ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sarapan yang simple banget. Hari ini kita akan bikin bihun goreng ya. Nah, di sini aku pakainya bihun jagung Fluffy. Kalau misalnya Fluffy punya bihun beras, itu nanti rasanya akan jauh lebih enak. Nah, ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Ini beri sedikit minyak di airnya supaya nanti bihunnya nggak lengket. Sebenarnya Fluffy, aku punya beberapa cara untuk bikin bihun goreng. Mungkin Fluffy juga udah lihat resep-resep aku sebelumnya, tapi kali ini agak berbeda dan tentunya rasanya juga akan berbeda. Ini kalau sudah matang bihunnya, kita akan angkat, kemudian kita tiriskan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita pakai merica, kemudian pakai kemiri dan juga ada bawang putih. Jadi hari ini nggak ada bawang merahnya Fluffy, cukup bawang putih aja. Nah, ini akan kita haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Nah, kita akan siapkan bahan-bahan isiannya. Di sini aku pakai sosis. Fluffy bisa juga misalnya pakai tambahan lain, misalnya fish cake ataupun daging ayam, itu juga boleh banget. Tapi hari ini aku pakainya sosis dan juga bakso. Atau misalnya Fluffy mau pakai bakso ikan, itu juga rasanya akan enak banget. Pokoknya untuk isiannya Fluffy sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah. Kemudian kalau sudah, kita sisihkan dan kita siapkan wajan, kemudian beri minyak panas. Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu ya. Kita aduk, biarkan nanti sampai harum. Kemudian di sini kita akan langsung cemplungin telurnya ke dalam bumbunya. Jadi waktu itu aku pernah bikin juga versi yang berbeda. Telurnya diangkat dulu setelah digoreng. Kali ini aku bikin versi yang seperti ini, tentunya rasanya juga akan enak banget. Kemudian kalau telur sudah matang, kita akan masukkan bahan isiannya, tadi sosis dan juga ada baksonya. Kemudian kita akan tumis lagi. Kalau kira-kira dirasa sudah cukup matang, nah di sini kita akan siapkan air. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai garam secukupnya, kemudian gula pasir, kemudian juga kecap manis. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Baru di sini kita akan cemplungin bihun yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk sampai benar-benar bumbu dan bahan tercampur rata. Nanti Fluffy juga bisa sambil koreksi nih, kalau misalnya rasanya kira-kira kurang asin atau kurang manis, boleh ditambahkan gula ataupun garamnya. Nah, untuk terakhir kalinya di sini aku mau cemplungin daun bawang dan juga daun seledri supaya aromanya tuh makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya daun bawang sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian jadi deh bihun goreng kita hari ini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Fluffy, aku bihun ini jadi pakai nasi, terus pakai tumisan bihun ini, kemudian kalau misalnya ada lauk lain seperti ayam goreng, itu juga enak banget untuk tambahan lauknya. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan telur dadar Padang. Ini kita nggak pakai telur bebek ya, kita pakai telur ayam negeri. Ini pertama-tama kita siapkan dulu cabai merah keriting. Ini kurang lebih 10. Kemudian kita akan haluskan. Nah, biar gampang untuk menghaluskannya, kita beri 1 butir telur dulu ya. Kemudian kita akan blender sampai nanti cabenya halus. Kalau cabenya sudah halus, kita akan masukkan semua telurnya ya. Setelah itu kita akan blender lagi. Setelah telurnya kita blender, kita buka. Di sini kita akan tambahkan lagi tepung terigu sebanyak 3 sendok makan. Kemudian di sini ada sejumput garam, kemudian penyedap rasa secukupnya, kemudian merica juga sejumput aja. Setelah itu kita akan blender lagi. Kalau sudah selesai di blender, kita akan tuang dulu ke dalam wadah. Nah, ini kalau misalnya ngocoknya langsung di blender kayak gini, hasilnya itu lebih bagus nanti adonannya. Kemudian setelah ini kita tambahkan daun bawang ya. Daun bawangnya kita pakai agak banyak, ini kurang lebih 4 batang. Kemudian kita akan potong setipis-tipis mungkin.
Nah, kalau sudah dipotong-potong, nanti kita langsung aja masukkan ke dalam telur yang sudah tadi kita blender. Setelah ini kita akan aduk rata. Nah, tapi sini bisa lihat ya, adonan telurnya itu cantik banget warnanya, kemerah-merahan gitu. Nah, kalau misalnya sudah kita aduk rata, langsung kita akan goreng telurnya. Pertama-tama kita siapkan wajan, kemudian setelah itu beri sedikit minyak. Setelah itu kalau sudah panas kita tuang telurnya. Nah, cara gorengnya gini Fluffies. Jadi bagian pinggir-pinggirnya yang sudah agak kering kita akan masukin ke dalam. Ini supaya nanti matangnya lebih rata dan nanti teksturnya juga lebih bagus gitu. Nah, di sini Fluffies bisa lihat ini telurnya sudah mulai agak kekel atau keras. Kemudian setelah ini kita akan balik. Cara baliknya di sini Fluffies bisa pakai piring. Jadi kita tuang telurnya. Kemudian setelah itu kita akan tuang lagi ke dalam wajannya. Nah, ini kan agak mencong, kita rapi-rapihkan lagi supaya nanti jadi bundar. Setelah ini kita akan balik lagi karena ini sudah mulai agak matang bagian bawahnya. Ini kurang lebih 2-3 kali balikan ya, supaya benar-benar matang. Nah, setelah ini kita tuang lagi. Nah, sekarang kita akan tunggu sampai nanti matang. Nah, tapi karena suka ragu dalamnya matang nggak ya gitu. Cara ngetes dalamnya matang atau enggak, kita tusuk pakai garpu. Kalau misalnya udah nggak basah, berarti udah matang. Nah, kalau sudah matang, kita langsung siapkan di meja makan. Ini telurnya itu gendut banget. Ini nggak bakal kempes. Misalnya masaknya pagi, sore pun juga nggak bakal kempes. Jadi tetap menul, gendut, dan rasanya enak banget. Sekarang kita langsung potong-potong. Ini aku kan kasih tahu Fluffies di rumah hasil dalam telurnya itu kayak gimana sih. Cantik banget. Dan ini rasanya juga enak banget. Ini kita tinggal siapkan nasi hangat yang banyak. Kalau misalnya ada sambal hijau, wah tambah enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffies hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Kasih, masih di channel Fluffies Kasih. Hari ini Fluffies Kasih mau bikin resep lauk yang enak banget. Ini kita nggak pakai daging-dagingan, kita akan pakai tahu dan juga tempe ya. Ini aku siapkan tahunya, tahu kuning. Kemudian kita siapkan tempenya. Ini tempenya kurang lebih beratnya 400 gram dan tahunya tadi juga beratnya 400 gram. Untuk tahunya nggak usah dipotong, tapi untuk tempenya karena ini lebar-lebar banget, kita akan potong jadi 4 bagian. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu halusnya ya. Di sini kita pakai bawang putih, kemudian ada kemiri, ada ketumbar, ada merica, ada kunir, dan juga ada bawang merah. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Pakai ulakan juga boleh, nggak apa-apa. Kalau pakai blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, sekarang kita siap untuk masaknya. Sekarang kita siapkan wajan dan minyak. Di sini aku pakai minyak goreng ikan dorang spesial. Ini bisa digunakan 6 kali penggorengan tetap bening. Untuk Fluffies yang mau mencoba minyak ikan dorang, boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal 75.000. Bisa masukkan kode voucher Fluffies Kasih ya, akan ada cashback loh. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu sudah dihaluskan ya. Kemudian kita aduk, kita tumis, kita tambahkan lagi ada daun salam, ada laos, dan juga ada serai. Kita aduk-aduk lagi, kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum banget dan teksturnya juga sudah agak kering kayak gini. Nah, setelah ini kita akan masukkan tempe dan juga tahunya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Setelah ini kita akan tambahkan air ya. Nah, ini airnya nggak usah banyak-banyak, cukup 500 ml aja. Setelah ini kita tambahkan lagi gula jawa, kemudian kita pakai garam secukupnya. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian tambahkan cabai rawit yang bungkulan ya. Nah, cabai rawit ini kenapa nggak di blender? Supaya nanti rasanya nggak pedas, tapi kita tetap dapat aroma cabai rawitnya. Nah, ini kita akan masak.
Pertama-tama kita akan pakai api besar dulu, biarkan sampai mendidih. Setelah ini kita akan kecilkan api dan kita akan masak sampai nanti kuahnya agak asat, tapi jangan sampai terlalu asat ya. Jadi biar agak nyemek-nyemek gitu. Nah, ini aku mau kasih tahu Fluffy, sebenarnya resep ini adalah resep untuk masak daging, tapi kita juga bisa pakai untuk resep tahu dan tempe. Rasanya enak banget, nggak kalah sama resep daging. Nah, ini masakan kita sudah mateng, langsung aja kita siapkan di meja makan. Jangan lupa siram pakai kuahnya ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari oyong. Biasanya kan kita masak oyong tuh cuman di sayur bening ya. Nah, hari ini kita akan bikin jangan oyong. Jangan oyong itu artinya masakan berkuah dan bersantan. Kalau di tempat Fluffy Kasih itu ngomongnya apapun sayurannya, apapun masakannya, kalau yang berkuah dan bersantan itu dibilangnya itu jangan. Nah, hari ini kita akan bikin jangan oyongnya. Aku tadi kurang lebih aku timbang sebanyak 500 gram. Nah, ini oyongnya akan kita bersihkan bagian kasarnya aja ya. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Potong-potongnya agak tebel aja karena nanti kita akan masaknya agak lama. Nah, setelah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan. Kemudian di sini akan kita tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu tempe. Ini tempenya aku siapkan sebanyak 2 bungkus. Ini aku sengaja belinya itu yang masih belum jadi banget. Jadi nanti kalau kita masak tuh masih ada kayak krius-krius dari kedelainya. Itu enak banget rasanya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita tambahkan lagi ada teri ya. Ini terinya nanti kita cuci bersih. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini ada kemiri, kemudian bawang merah, kemudian ada bawang putih, dan juga kita tambahkan lagi kunir ya. Kemudian kita tambahkan lagi cabai keriting. Kalau habis mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Tambahkan lagi ketumbar dan beri sedikit air supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan siap memasak. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya. Kita akan goreng sampai nanti tempenya mateng dan kering dan warnanya udah kuning keemasan kayak gini. Tandanya sudah mateng. Sekarang siap kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan letakkan dalam piring atau mangkuk. Kalau sudah, kita akan goreng juga terinya ya. Nah, ini kita goreng terinya sampai nanti matang. Kalau sudah matang kita angkat, kemudian kita akan sisihkan. Ini minyaknya nggak usah kita ganti, kita langsung aja pakai untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti aromanya harum. Baru setelah itu kita akan tambahkan daun salam dan juga kita pakai lengkuas. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi. Pastikan bumbunya benar-benar mateng banget dan nggak ada bau languknya sama sekali. Nah, kira-kira teksturnya itu udah kayak gini Fluffy. Baru kita akan masukkan oyongnya. Nah, kenapa bumbunya itu harus benar-benar sampai tanak banget? Karena oyong itu kan kita masak nggak lama-lama banget. Jadi usahakan bumbunya itu sudah mateng dan tanek ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakainya sengaja nggak kental banget supaya dia nanti kalau dimakan tuh nggak enek ya. Nah, ini akan kita masak. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa. Nah, untuk garamnya Fluffy nanti aja belakangan karena nanti kita mau tambahkan teri. Jadi kadang-kadang terinya itu kan sudah asin. Jadi nanti menyesuaikan aja kurangnya seberapa. Jadi lebih baik belakangan aja. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih santannya, kita baru masukkan teri dan juga tempenya. Nah, kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti mendidih lagi dan juga matang. Nah, nanti Fluffy bisa ambil koreksi rasa ya. Kalau misalnya kurang garam, baru tambahkan garam.
Kalau misalnya mau lebih sedap lagi, boleh tambahkan penyedap rasa. Ini sudah matang, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita pakai nasi anget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan mie goreng yang simple banget. Untuk sarapan boleh, untuk makan siang boleh, untuk makan malam boleh. Dan ini kita nggak pakai daging-dagingan, nggak pakai bakso, nggak pakai sosis, nggak pakai ayam. Ini bener-bener mie goreng ala wong deso. Ini kita siapkan mie sebanyak 300 gram. Kemudian minyak akan kita rebus terlebih dahulu, tapi ngerebusnya jangan sampai terlalu mateng ya, karena nanti kita akan masak lagi. Kalau sudah direbus, kita letakkan dulu dalam mangkuk. Kemudian kita akan beri kecapnya sekalian. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk sampai benar-benar rata. Setelah ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai kacang panjang ya. Ini kacang panjangnya masih seger banget dan rasanya juga masih enak banget. Ini kita siapkan kacang panjangnya sebanyak kurang lebih 1 genggam. Kemudian kacang panjangnya kita akan potong-potong. Motongnya boleh pendek-pendek, juga boleh panjang-panjang kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kecambah. Ini aku pakai kecambah delek ya. Kalau misalnya Fluffies belum pernah coba masak mie pakai ketoge kedelek kayak gini, Fluffies wajib coba ya, karena rasanya enak banget. Kemudian kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya cuma ada bawang putih dan juga ada merica. Nih bawang putihnya sebanyak 5, mericanya sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan untuk memasak. Di sini wajannya aku pakai wajan atau wok pan ini dari Revan ya. Kemudian kita beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita tumis sampai nanti bumbunya wangi. Baru kemudian kita akan masukkan kacang panjangnya. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita baru masukkan kecambahnya atau togenya. Setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan masak sampai nanti toge dan kacang panjangnya setengah mateng. Baru setelah itu kita akan masukkan minyak. Nah ini kenapa minyak kita tadi kecapin terlebih dahulu, supaya nanti sayur-sayurannya pun jadi nggak terlalu manis Fluffy. Nah kemudian setelah ini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kita bisa pakai penyedap rasa micin, kaldu ayam ataupun kaldu bubuk, atau bisa juga kaldu jamur bagi yang suka. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti semua bahan tercampur rata. Kalau sudah matang dan tercampur rata, kita siap untuk sajikan di meja makan. Ini cocok dimakan kayak gini aja, ataupun biasanya kalau aku suka pakai untuk lauk. Misalnya ada nasi, ada minyak sedikit, kemudian ada bakwan, ada ayam goreng, dan nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep nasi goreng kencur enak banget. Ini cocok banget untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Tadi kita pakai nasinya yang perak ya. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga ada kencur. Kita akan haluskan. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan ulek lagi sampai halus. Kalau sudah halus, kita kasihkan dulu. Sini kita siapkan bahan lainnya, yaitu pete. Rasanya nanti akan jadi lebih enak lagi. Ini tadi petenya aku beli di pasar tuh gendut-gendut banget dan masih seger banget. Kemudian kita akan kupas, kita akan ambil petenya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu kubis. Ini sesuai dengan seleranya Fluffies. Kalau misalnya Fluffies suka kubis boleh dimasukkan, tapi kalau nggak suka kubis nggak usah dimasukkan juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita siapkan minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget. Ini aroma kansura itu benar-benar bikin aku suka banget.
Kalau misalnya sudah wangi, kita di sini akan masukkan lagi. Sini aku pakai telur. Ini aku pakai telur ayam kampung. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya telur ayam kampung, telur negeri juga nggak apa-apa. Kita arik-arik. Kalau sudah matang, kita campur dengan bumbunya sampai nanti rata. Kemudian kalau misalnya sudah rata, baru kita akan masukkan nasinya. Nah, nasinya ini penting Flavis, cari beras yang tipenya rodo apa tuh, nggak temel gitu, buyar gitu maksudnya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi penyedap rasa. Kalau misalnya masih kurang, tambahkan lagi kecap asin. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk lagi sampai benar-benar campur rata. Nah, untuk terakhir kali kita akan masukkan kubis dan juga peteknya. Nah, kemudian kita akan aduk rata. Ini masaknya pakai api yang besar dan cepat ya, dan biar nanti ada bau-bau asapnya gitu, nanti bikin enak banget. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan sarapan ataupun makan malam, apalagi makamnya itu masih yang panas-panas gitu. Terus kita pakai lalapan timun, ataupun kalau misalnya ada gorengan emping atau kerupuk, itu juga cocok banget. Pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget, masakan yang murah meriah. Hari ini kita akan bikin resep mie goreng. Tapi resepnya mie goreng ini nggak pakai daging-dagingan ya. Jadi bener-bener versi yang sehat kalau Flavikasi bilang. Ini kita siapkan mie nya sebanyak 2 bungkus. Flavis bisa pakai merek mie apa aja sesuai dengan selera Flavis. Kemudian kita akan rebus. Rebusnya nggak boleh lama-lama biar nanti nggak terlalu lonyot. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya, karena tadi kita nggak pakai daging-dagingan. Ini akan aku ganti pakai jamur tiram. Ini jamur tiramnya kita suwir-suwir jadi biar mirip ayam gitu. Kemudian ini akan kita rendam dulu dengan air mendidih kurang lebih 5 menit. Nah, setelah kita rendam selama 5 menit, kita akan angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, setelah ini kita masih akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai sawi putih. Flavis juga bisa misalnya pakai cesim, itu juga boleh. Ini akan kita cuci yang bersih ya. Kemudian kita akan potong-potongnya sesuai dengan selera Flavis aja. Mau pendek-pendek boleh, mau lebar-lebar boleh. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bumbu halusnya. Nah, di sini untuk bumbu halusnya versi yang benar-benar simple banget. Cuman ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan juga ada cabai. Di sini aku pakai cabainya cabai keriting ya. Tapi Flavis bisa juga kalau mau lebih pedas pakai cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian ini bumbunya akan kita haluskan pakai ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kemudian setelah ini kita siap memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Nah, kalau misalnya sudah harum, di sini pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu jamur tiram yang sudah tadi kita rebus ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk sampai tercampur rata. Baru kita akan cemplungin lagi sawi putihnya. Kemudian di sini kita akan aduk rata. Nah, di sini masaknya tuh nggak usah lama-lama Flavis. Jadi kalau memang sayur-sayuran ini cepet banget mateng. Jadi kita masaknya cepet, pakainya api yang besar. Kemudian ini kalau sudah tercampur rata, baru kita akan masukkan sedikit air karena di sini aku mau mie gorengnya tuh teksturnya rodok nyemek. Nah, di sini juga kita akan tambahkan kecap manis. Di sini untuk kecap manisnya aku selalu pakai kecap manis merek Kencana. Ini rasanya bener-bener enak banget, gurih tapi nggak pekat gitu, ringan rasa kecapnya. Kalau misalnya Flavis nggak ada kecap Kencana, bisa pakai kecap nasional. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nah, di sini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis. Jadi kita aduk cepat. Kita pakai api besar ya. Kemudian biarkan sampai nanti airnya rada asat seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi tomat supaya rasanya lebih
seger lagi. Kemudian kita akan aduk-aduk. Udah, kalau tomatnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita akan langsung sajikan di meja makan. Nah, resep ini cocok banget kita maem untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Dimakan begini enak. Kalaupun mau campuran pakai nasi sedikit, ataupun nanti ada lauknya ayam goreng, empal goreng, itu juga rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie goreng yang sederhana banget. Ini akan kita pakai bahan-bahan yang benar-benar sederhana banget, dan bumbunya juga sederhana banget. Ini pertama-tama kita siapkan mie kuning. Flavis bisa pakai merek apapun sesuai dengan seleranya Flavis. Ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Rebusnya jangan lama-lama, karena nanti akan kita masak lagi dan kita akan beri sedikit air, karena nanti aku akan bikinnya mie gorengnya itu sedikit nyemek. Nah, ini untuk bahan isiannya aku pakai sosis. Ini nanti anak-anak pasti suka banget. Kalau nggak pakai sosis bisa juga pakai bakso, atau misalnya Flavis mau pakai daging ayam ya, dada ayam, kalau di kulkas ada dada ayam juga boleh ditambahkan, atau pakai udang juga boleh. Kemudian untuk sayurnya di sini aku pakai caisim atau sawi hijau. Flavis juga bisa pakai kol dan juga sawi putih juga boleh. Kemudian kita tambahkan lagi tomat. Kemudian tomatnya kita potong-potong juga. Selain itu di sini kita akan pakai daun bawang dan seledri. Ini daun bawang dan seledrinya kita potong-potong juga. Kemudian kita akan tambahkan lagi toge. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai bawang putih dan juga kemiri. Kita akan haluskan. Nah, di sini aku nggak pakai cabai sama sekali, karena aku memang sengaja bikin menu hari ini tuh nggak pedes. Nah, dari kemarin tuh aku masaknya tuh pedes-pedes banget, jadi hari ini aku mau bikin yang rasanya ringan, jadi anak-anak bisa makan ya. Kalau sudah dihaluskan, kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian biarkan sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan sosisnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan masak sampai nanti sosisnya dirasa sudah mengembang dan matang. Baru setelah ini kita akan tambahkan lagi telur. Nah, telurnya kita arak-arik. Kemudian kalau misalnya sudah matang, baru kita akan campurkan jadi satu. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi air ya, karena kita akan bikin mie-nya nanti rodok nyemek, jadi nggak kerimas, jadi rodok nyemek. Kemudian kita biarkan airnya sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan tambahkan garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, merica juga boleh sedikit biar nggak terlalu pedas. Kemudian kita akan masak lagi. Kalau sudah mendidih, kita masukkan sayurannya. Kita masukkan aja semuanya, ada toge, ada sawi hijaunya, ada daun bawangnya, kita cemplungin semua, dan sak mie-nya kita akan cemplungin. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kecap manis. Nah, setelah kecap manisnya masuk, semua bahan semua sudah masuk, kita akan aduk-aduk dan kita akan masak pakai api yang besar ya. Dan setelah ini kita masaknya itu udah nggak usah lama-lama banget, jadi kita akan masak cepat. Nah, kalau dirasa sayurnya sudah cukup matang dan semua bahan sudah tercampur rata seperti ini sudah matang, aromanya itu harum banget dan rasanya udah pasti enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita sajikan di meja makan. Ini aku bikin untuk 3 porsi ya. Nanti kalau misalnya Flavis mau bikinnya lebih dari 3 porsi, tinggal dikalikan aja resepnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.